الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم zidna ilman warzuqna fahman. Asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami hormati para orang tua kami, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid, imam masjid kita dan seluruh jamaah yang hadir. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di malam hari ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas izin Allah malam hari ini kembali dapat sama-sama kita hadir memenuhi panggilan Allah, menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan termasuk kita di antara orang-orang yang menjaga salatnya. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya, tidak hanya menunaikan, mengerjakan cukup syarat dan rukunnya sah salatnya, tapi menjaganya dalam artian memperhatikan di antaranya kapan dia menunaikan salatnya, termasuklah di antara orang-orang menjaga salatnya mengerjakan di awal waktunya. Bersolawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan duduk di majlis seperti ini termasuklah kita mengamalkan syariat, ajaran, sunnah yang dibawa oleh baginda Nabi, yang kata beliau, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Kalau kita mengamalkan syariat, sunnah baginda Nabi, tandanya kita cinta kepada Rasulullah, dan orang yang mencintai beliau kelak insyaallah bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita pembahasan pada kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Pada malam hari ini sudah masuk kepada kitab At-Taharah. Bahasan pertama dalam kitab-kitab fikih, pasti yang dibahas adalah tema taharah atau bersuci. Kenapa? Karena kebanyakan ibadah yang kita kerjakan itu menjadi syarat utama diantaranya adalah harus dalam keadaan suci. Maka dalam suatu riwayat Nabi mengatakan, at-taharatu syatrul iman, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Taharah, bersuci itu adalah separuh daripada iman ini, bagian daripada keimanan. Yang sering kita dengar an-nazafatu minal iman, itu bukan hadis Nabi. Katakan asar, ada yang menyebut perkataan sahabat, ada yang menyebutkan perkataan Sayyidina Ali. Tapi yang menjadi dikatakan bagian daripada
riwayat sabda Nabi, at-taharatu syatrul iman. Bersuci itu adalah sebahagian, separuh daripada iman. Artinya orang-orang yang beriman pasti menunaikan kewajibannya kepada Allah, dan di antara kebanyakan ibadah yang kita kerjakan itu syaratnya harus dalam keadaan suci. Salat, ya, kemudian membaca Al-Quran, tawaf, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Lain daripada itu, taharah, suci, menjaga kebersihan juga menjadi sifatnya seorang muslim. Dalam beberapa riwayat, bagaimana Nabi sangat menekankan agar kita ini menjaga kebersihan badan kita, pakaian kita, tempat tinggal kita, ya. Maka di awal pembahasan taharah ini tentu yang dibahas adalah ta'rifnya terlebih dahulu, definisinya, apa itu taharah. Maka dikatakan at-taharatu lughatan, secara bahasa taharah itu artinya an-nazafatu, adalah kebersihan. Wal khulusu minal adnasi al-hissiyah, dan terlepasnya, terbebasnya dari sesuatu yang sifatnya kotoran, yang apa bahasa kita, yang dapat ditangkap oleh panca indera kita, atau kotoran yang sifatnya, ya, apa bahasa kita ini, nampak, ya, dapat ditangkap oleh panca indera kita, al-hawas, ya, maka al-hissiyah. Maka disebutlah di antara contohnya taharatu anil hadathi, bersihnya daripada hadas, wal khabathi, dan kotoran ataupun najis. Ada pula taharah secara maknawiyah, ya, tadi yang kasat mata, najis, ya, nampak kotoran. Ada maknawiyah, bersih dalam sisi maknawinya, apa? Kat-taharati anil amradil qalbiyah, sebagaimana bersih daripada penyakit-penyakit hati. Kal-ujub, seperti penyakit ujub, kibir, sombong, hasad, dengki, riya, ya. Maka ini secara bahasa. Jadi bisa juga suci dari sisi zahir, suci juga dari sisi batin. Wa amma syar'an, adapun taharah secara syariat, maknanya adalah raf'u hadatsin, mengangkat ataupun menghilangkan hadas, au izalatu najisin, atau menghilangkan najis. Jadi ada hadas, ada najis. Apa perbedaan hadas dengan najis ini? Nah, apa bedanya hadas dengan najis? Hadas ini hanyalah suatu, apa bahasa kita, keadaan yang itu tidak bisa dilihat dengan, apa maknanya, tak bisa tak ada wujudnya, tak berwujud, ya. Kita duduk melihat dua orang sedang duduk bersama, kita tak bisa mengetahui, oh, ini berhadas, ini yang tidak berhadas. Jadi hadas itu keadaan yang melarang ataupun membuat seseorang terhalang untuk melakukan suatu ibadah yang syaratnya adalah bersih, suci dari hadas itu sendiri, hadas kecil maupun hadas besar. Nah, najis yang ada wujudnya, nampak, ya, air kencing, kotoran, dan lain-lain, nanti juga akan dibahas mana-mana itu yang termasuk dengan dalam kategori bingkai najis. Jadi secara syariat taharah itu apa? Raf'u hadasin, menghilangkan hadas, kemudian membuang najis, au ma fi ma'nahuma, atau apa yang dalam bingkai selaras dengan makna mengangkat hadas atau menghilangkan najis ini. Nanti akan ada penjelasan.
au ala suratihima, atau pada gambaran keduanya. Wa hadza ta'riful Imam An-Nawawi. Ta'rif ini, pendapat ini adalah ya definisi yang diambil dari ya definisinya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, pembesar di antara ya ulama madhab Syafi'i. Imam Nawawi ini dikatakan sebenarnya beliau mujtahid mutlak, artinya levelnya bisa berijtihad dengan pemikirannya sendiri, bahkan maksudnya bisa buat mazhab sendiri gitu, pendapatnya sendiri. Tapi beliau menisbahkan diri beliau kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, atau tetap mengatakan saya ini mengikut mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam An-Nawawi dikatakan di antara ulama yang buku-bukunya, karya-karyanya sekarang ini banyak dikaji. Dari yang hadisnya, kemudian dari yang fikihnya, ada Majmu' Syarh Muhadzab ya, karya Al-Imam An-Nawawi ya, panjang ya, bukunya berjilid-jilid. Ada yang ringkas hadis, biasanya kita sebut Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 40 hadis yang ditulis atau disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Maka dijelaskan ta'rif ini, definisi ini. Apa itu taharah? Raf'u hadatsin, menghilangkan hadas. Dengan cara apa? Kal wudu'i wal ghusli, menghilangkan hadas kecil dengan berwudu. Menghilangkan hadas besar dengan mandi wajib. Atau izalatu najisin, atau menghilangkan najis, kal istinja'i bil ma'i, seperti beristinja, bersuci dengan air setelah buang air besar. Kan ada najis yang tersisa, maka dibersihkan. Nah, itu masuklah dalam bingkai atau dalam rangkaian izalatun najasah, menghilangkan najis. Wa ghasli thawbi al-mutanajis, atau mencuci pakaian yang terkena najis. Itu masuk dalam rangkaian taharah. Kenapa? Karena tak boleh kita sholat dengan pakaian yang ada najisnya. Ma fi ma'na raf'il hadathi, atau yang selaras dengan makna mengangkat hadas, menghilangkan hadas, bukan wudu, bukan pula mandi. Apa itu? Katayammumi, seperti bertayamum. Itu sama, menghilangkan hadas juga. Dalam maknanya menghilangkan hadas, tapi sebenarnya tayamum itu tidak menghilangkan hadas. Hanya apa? Hanya membolehkan kita untuk melaksanakan sholat. Maka kalau wudhu kan niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadathi, sengaja berwudhu untuk menghilangkan hadas. Kalau tayamum tidak, nawaitul tayammuma ya badalan minal wudu'i istibahatan li sholat, sengaja saya bertayamum pengganti daripada wudhu, sehingga menjadikan boleh untuk melaksanakan sholat. Sehingga wudhu, satu kali kita wudhu, kalau masih dalam keadaan suci, boleh kita gunakan wudhu itu untuk melaksanakan beberapa sholat wajib. Wudhu kita sebelum maghrib, seperti sekarang ini. Tadi sebelum maghrib kita sudah wudhu. Iktikaf kita di masjid ini masih dalam keadaan suci, sampai masuk waktunya isya, tak batal wudhu kita. Nah, boleh kita sholat dengan wudhu yang kita pakai tadi. Tapi tayamum, masuk waktu maghrib, tayamum kita, selesai maghrib kita mau masuk waktu isya, tak boleh dengan tayamum yang maghrib tadi, harus tayamum yang baru, karena dia tayamum ini hanya bentuknya darurat saja. Wa wudhu'i sahibid darurati, ya, atau kemudian wudhunya orang yang dalam keadaan darurat. Seperti apa? Orang yang punya penyakit, ya, selalu keluar air kencingnya, maka sebenarnya dia ketika berwudu, ya, setelah berwudu batal lagi wudunya, karena mesti keluar lagi air kencingnya. Dari awal dia, kalau dihitung dari dia awal sholat sampai selesai,
mesti dalam rentan waktu itu ada keluar air kencingnya. Kan dalam syariat kita keluar air kencing berarti batal wuduknya. Tapi orang yang darurat, maknanya dia karena memang ada penyakitnya seperti itu, setiap begitu masuk waktu sholat dia berwuduk, ya maka termasuk dah dia maknanya seperti menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis, ya. Raf'il hadas, yang menghilangkan hadas, ya. Karena ketika orang setelah buang air kecil berarti dalam keadaan berhadas. Tapi sebenarnya tak hilang dia, karena setelah dia berwuduk nanti begitu dalam sholatnya ada juga, ya apa namanya, akan keluar air kencing. Tapi karena dia sakit diberi keringanan oleh syariat, ma'zur, ya. Fa innal hadatsa la yarfa'u fihima, karena hadas itu tidak terangkat dengan tayamum. Begitu juga dengan orang yang punya penyakit tadi, selalu keluar air kencingnya. Begitu dia setelah dia berwudu, ya keluar lagi air kencingnya, maka berhadas lagi dia. Tapi tak mungkin dia berwudu lagi dan begitu seterusnya sementara dia akan melaksanakan sholat. Kemudian ma fi makna izalatin najas, atau dalam makna dia menghilangkan najis, ya. Kastinja'i bil hajari, seperti dia beristinja menggunakan batu. Itu sama juga, dia menghilangkan najis tapi dengan cara menggunakan batu. Namanya istijmar. Ini di zaman dulu karena masih sulit mendapatkan air, sehingga boleh beristinja dengan menggunakan batu. Zaman sekarang pun tetap boleh, ya, bahkan sebagian ulama mengatakan menggabungkan antara istijmar dengan menggunakan air itu lebih utama. Artinya agar tangan kita ini tidak langsung bersentuhan dengan najis. Tapi zaman sekarang sudah banyak juga alat-alat atau apa tempat buang hajat, kloset yang sudah dilengkapi dengan semprot air, sehingga bisa disemprot dulu, ya, tempat keluarnya najis itu, sehingga kotoran itu sudah hilang. Nanti kemudian kita memastikannya dengan membersihkan dengan tangan kiri kita, tidak lagi menyentuh langsung dengan najis yang ada. Fa inna atharan najasa batin, karena dengan batu itu tidak bersih seperti bersihnya dengan air, tapi tetap dipahami atau dihitung dia membersihkan najis. Apa yang tersisa dengan bersuci menggunakan batu itu sudah ma'fu anhu, sudah juga dalam kategori dimaafkan. Maka zaman dulu ataupun apa bahasa kita, Nabi itu mengatakan ketika bangun tidur jangan tangan kita ini menyentuh air yang ada di dalam bejana sebelum kita cuci dulu. Kenapa? Antala tadri aina batat yadak, kata Nabi, kau tak tahu di mana tanganmu tadi malam itu. Karena kalau tangan tadi menggaruk, ya, ke tempat keluarnya najis tadi, sementara dia bersuci dengan batu, dia yang tersisa itu dimaafkan. Tapi ketika dia disentuh tangannya, sudah beda lagi hukumnya. Sudah menjadi berpindah najis itu ke tangannya, maka tetap dihitung menjadinya najis. Maka tangan dia menyentuh air yang kurang dari 2 kullah, kurang dari 200 liter di bak kita, di ember kita, menjadi air mutanajis, maka tidak sah dipakai untuk berwudu. Jadi jauh sebelum adanya COVID, Nabi kita sudah menyuruh kita untuk selalu mencuci tangan ketika bangun tidur. Kemudian ma'ala surati raf'il hadathi, atau apa yang dalam gambaran mengangkat hadas. Sebenarnya tidak mengangkat hadas. Kenapa? Karena tidak berhadas. Seperti apa? Kal aghsal al-masrunah, seperti mandi sunnah. Hari Jumat mandi sunnah, seperti mandi wajib, tapi dia tidak dalam keadaan junub. Nampaknya seperti menghilangkan hadas besar, tetapi tidak, karena dia tidak dalam keadaan berhadas besar. Sunnah mandi hari raya, ya, kecuali dia memang dalam keadaan junub, ya, sebelum sholat hari raya itu habis subuh,
digaulinya istrinya. Tidak mandi sekaligus mandi wajib, sekaligus dapat mandi sunnah. Wal wudu'il mujaddad, wudu yang diperbaharui. Kita sekarang ini dalam keadaan wudu, ya. Tidak ada batal wudu kita sampai masuk waktu Isya. Kita wudu lagi. Maka sebenarnya itu tidak mengangkat hadas karena kita tidak dalam keadaan berhadas, tapi nampaknya seperti mengangkat hadas. Maka dia menyebutkan niatnya cukup, nawaitul wudu'a, sengaja aku berwudu. Tidak liraf'il hadas karena kita tidak sedang dalam berhadas. Tapi wudu memperbaharui wudu itu termasuk hal yang disunnahkan. Tajdid wudu ya. Wal ghaslati tsaniyah wa tsalitsa fi ghaslil yadi wa ghairiha. Begitu juga ya, termasuk dalam kategori nampaknya seperti menghilangkan hadas ketika mencuci tangan untuk yang kedua dan ketiga. Karena ketika cucian yang pertama sudah sempurna, berarti sudah terangkat hadas itu. Begitu juga dalam basuhan atau cucian yang lain anggota tubuh kita. Kan yang rukunnya wudu itu cukup sekali. Yang mengusap kepala, sebagian kepala sekali, kemudian kaki sampai mata kaki sekali. Nah, tapi untuk kedua dan ketiganya masuk kepada yang sunnahnya. Dan itu sebagai kehati-hatian menyempurnakan yang wajib. Barangkali tadi basuhan cucian yang pertama tidak sempurna. Kemudian ma'ala surati izalatin najasah, atau apa yang nampak gambarannya seperti menghilangkan najis. Al-ghuslati tsaniyah wa tsalitsa fi izalatin najasah, seperti basuhan yang kedua ketiga dalam menghilangkan najis. Basuhan pertama sudah hilang najis tuh. Nah, basuhan yang kedua, ketiga dan seterusnya itu nampaknya seperti menghilangkan najis, tapi ternyata najisnya sudah hilang di basuhan yang pertama. Fa innahuma la tuzilun najasa, karena dia tidak menghilangkan najis, artinya sudah hilang najis itu di basuhan yang pertama. Maqasidut taharati ay ashkaluha. Jadi itu definisi daripada bersuci tadi. Jadi apa-apa yang dilakukan untuk menghilangkan hadas, menghilangkan najis, atau yang serupa dengan makna menghilangkan hadas, menghilangkan najis, atau yang masih dalam gambaran menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, seperti penjelasan yang sudah kita sebutkan tadi. Maqasidut taharah ashkaluha, ya, bentuk daripada taharah itu, ya. Ada 4 di sini. Al-wudu pertama, untuk menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu. Kemudian al-ghusl, mandi, menghilangkan hadas besar. Tayammum, karena pengganti daripada wudu, pengganti daripada mandi. Jadi kalau dalam keadaan junub tapi tidak boleh mandi karena sakit, atau kemudian karena tidak ada air, maka bagaimana? Ya dengan tayamum juga. Tayamumnya sama dengan tayamum seperti pengganti wudu. Nah, jangan pula, wah ini tayamumnya Ustaz, tayamum mandi nih, golek-golek di pasir. Nah, karena mandi ya kan, mandi debu, jadi tidak sama dia dengan tayamum pengganti daripada wudu. Wa izalatun najasah, kemudian menghilangkan najis. Jadi ini gambaran 4 cara daripada taharah itu. Berwudu, kemudian mandi, tayamum, kemudian menghilangkan najis. Ini 4 jalan yang ditempuh. Wasailut taharah, sarana daripada bersuci itu, atau al-asya'u allati yutatahharu biha, apa-apa yang dipakai untuk bersuci tadi ini, ya. Wudu, apa-apa yang dipakai, mandi, tayamum, kemudian menghilangkan najis. Maka di sini juga disebutkan ada 4. Yang pertama al-ma, air, dan inilah yang paling baik dipakai untuk bersuci. Maka maknanya kalau ada batu, ada air, yang lebih diutamakan menggunakan air. Maka kemarin sempat viral ketika Piala Dunia kemarin tuh. Di mana Piala Dunia kemarin terakhir nih? Di Qatar, ya, negara Muslim. Jadi ada wartawan, apa gitu,
dari Eropa sana yang menulis, ya, menyebutkan bahwa di antara yang berkesan baginya selama berada di Qatar meliput acara Piala Dunia itu adalah ketika mendapati setiap toilet yang ada itu disediakan semprotan air, artinya ada air yang dipakai untuk bersuci selain daripada disediakan tisu. Jadi dia merasa bersih ketika bersucinya menggunakan air. Maka dia mengatakan, setelah saya pulang ke Eropa ini, saya akan mengkampanyekan atau menyampaikan, kenapa kita di Eropa ini sudah merasa cukup, merasa bersih ketika membersihkan kotoran itu setelah buang air besar hanya menggunakan tisu. Nah, kita kalau pergi ke Eropa sana, kloset-kloset itu tisu aja adanya, tak ada air. Jadi orang sana setelah BAB tisu buang, berarti kurang bersih. Maka dia menyampaikan itu di antara pengalamannya. Maka saya akan sampaikan agar di Eropa itu juga menyediakan, ya, apa namanya, semprotan air di dalam kloset. Nah, inilah dakwah ataupun kemudian syiar yang terjadi, ya, kemarin di Piala Dunia tersebut. Maka alma, ya, yang paling baik. Kemudian at-turab, ya, debu, ya, ad-dabil, alat yang kemudian dipakai, apa namanya, untuk sama, ya, misalnya ada kulit hewan, agar dia menjadi suci, tidak bernajis, maka dibuang sisa-sisa daging atau apalah lemak yang menempel di kulit tersebut, sehingga kulit tersebut suci, boleh dipakai karena tidak ada lagi najis yang menempel kepadanya. Kemudian hajarul istinja, batu yang dipakai untuk beristinja yang disebut dengan istijmar. Nah, inilah sarana-sarana yang dipakai untuk kemudian bersuci. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awal-awal ataupun penjelasan umum tentang apa itu tohar. Jadi nanti yang banyak akan kita bahas, ya, ini saja nih, ya, secara umumnya. Nanti airnya seperti apa, mandi, kemudian debu, ya, kemudian batu dan seterusnya. Maka pembahasan pertama langsung masuk kepada babul ma, bab yang menjelaskan tentang air. Ta'riful ma, definisi daripada air, sailun syaffafun latifun. Air itu bendanya cair, kemudian transparan, ya, kemudian lembut. Nah, pokoknya pahamlah air itu, ya, seperti apa. Aqsamul almiyah, pembagian air, min haitsu mahalluha wa usuluha sab'ah. Air dari sisi sumbernya, ya, dari mana air itu berasal, maka dibagi kepada 7 macam air atau 7 pembagian air. 3 dari 7 itu dari langit, 4 lainnya muncul dari dalam perut bumi. Jadi air itu turun dari langit atau yang muncul dari dalam perut bumi, itulah yang disebut dengan air. Apa yang turun dari langit? Miyahul matar, air hujan. Kemudian salj, air es, ya, atau es. Kemudian barat, embun, ya, yang dia itu turunnya dalam bentuk apa bahasa kita, ya, gumpalan-gumpalan, nanti dia mencair, maka jadilah embun, ya, biasa kita jumpai di pagi hari. Adapun 4 yang bersumber dari dalam tanah, miyaul bahar, air laut, ya, wal bi'r, air sumur, wan nahar, air sungai, wal ain, mata air. Kemudian aqsamul miyah min haitsu al-hukm. Tadi pembagian air dari sumbernya, di mana-mana yang disebut
kategorikan air itu, nah inilah yang 7 tadi itu: air hujan, air es, kemudian embun, air laut, air sumur, air sungai, kemudian mata air. 7 pembagiannya. Nah, adapun dari sisi hukumnya, ya, maka yang pertama ada disebut dengan at-tahiru fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi, wa yusamma at-tahur wal mutlaq. Ada yang disebut air itu dia suci, dan suci pada air itu, atau maknanya airnya suci dan mensucikan. Air suci lagi mensucikan, atau disebut dengan air mutlak. Nah, ini biasa kita menyebutnya air mutlak. Mutlak maknanya apa? Ya, dia tidak ada yang dia disebut dengan air dan tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Air ini dipanaskan, dikasih teh, dikasih gula, sudah berubah namanya, sudah teh manis. Kasih es teh lagi. Nah, jadi maknanya mutlak itu dia memang namanya air. Nah, ya, tidak berkaitan dengan yang lain. Apa air mutlak ini? Ya, dikatakan, ya, contohnya diantaranya seperti ya ma'ul bi'r, ya, air sumur, air laut, ya. Fayusamma ma'an mutlaqan wa tasihhu taharatu bihi. Dia disebutlah air mutlak dan boleh dipakai untuk bersuci, tidak bercampur dengan apapun. Ini pembagian yang pertama, air mutlak. Nah, air mutlak ini berbeda-beda lagi. Nanti ada lagi beberapa pembagiannya. Ada yang makruh dipakai, ada yang tidak makruh. Artinya tetap boleh dipakai, tapi hukumnya jatuh kepada makruh. Ada yang tidak makruh, ya sudah, jadi maknanya tidak, memang dikatakan air, tak ada bercampur dengan sesuatu apapun. Nah, mana yang dikatakan makruh di sini? Ada 4 disebutkan. Pertama, al-ma'ul musyammas, air yang terkena langsung panas sinar matahari. Kenapa? Dikhawatirkan bisa menimbulkan penyakit kulit, ya. Tapi ini nanti akan ada lagi apa bahasa kita penjelasannya, mana sebenarnya yang disebut dengan air musyammas. Apakah air kita di rumah yang terkena, yang kita pakai misalnya wudhu kita zuhur atau asar, kita buka keran, panas, apakah itu langsung otomatis disebut dengan air musyammas? Nah, maka nanti akan ada penjelasan lebih rincinya, ada poin-poin, beberapa poin, sehingga ketika poin-poin itu ada, maka barulah dikategorikan itu air musyammas. Nah, di antaranya kita sebut apa namanya, air itu memang langsung terkena sinar matahari. Nah, di rumah kita pakai tangki, kan berarti tidak langsung kena, masih ada penutupnya. Nah, berarti belum termasuk itu dikategorikan air musyammas, walaupun kita merasa hangat. Ada beberapa nanti syarat yang disebutkan oleh ulama kita. Yang kedua, syadidul hararati liman'il isbaghi. Kemudian air yang dikategorikan makruh ini juga air yang panas, yang mendidih, ya, makruh dipakai. Ya, tentulah kalau dia panas ataupun terasa panas, termasuk tadi juga disebutkan sehingga khawatir untuk isbal itu isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Dan diantara apa namanya yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, dosa kecil, isbagul wudu indal makari, tak senang menyentuh air tapi tetap menyempurnakan wudunya, termasuk air yang terasa sangat dingin ataupun air yang terasa sangat panas. Kemudian syadidul burudah, air yang sangat dingin,
Ya. Kemudian miyahu kulli ardin maghdubin 'alaiha. Air yang ada di tanah yang apa di sini? Yang dimurkai. Ya, apa maknanya? Wa ba'duhum yazidu, ada tambahan lain, al-wudu'u minal ma'ir raqi', berwudu dari air yang tergenang. Wa min fadlil mar'ah, nanti dari sisa yang dipakai perempuan. Ya, nanti akan ada perbedaan pendapat di hal tersebut. Jadi 4 yang disebutkan di sini, ya, apa namanya, di antara air-air yang makruh untuk dipakai. Wa syurutu karahiyatil ma'il musyammas. Nah, mulailah di sini disebutkan mana yang disebut air musyammas itu. Ada beberapa poin sehingga disebut dia dikategorikan air musyammas, air yang terkena langsung sinar matahari. Ada 9 poin. Kapan hilang daripada poin ini, artinya kurang, tak lengkap, berarti belum termasuk dia air musyammas. Apa yang pertama? Ayat ta'athara bihararati syams. Jadi dia terasa dia air itu panas dikarenakan sinar matahari. Kedua, ayusta'mala halata ta'athurihi bil harara. Dia dipakai ketika memang terasa panas. Artinya walaupun dia tadi terkena sinar matahari, terasa panas, tapi kalau tidak dipakai langsung, didiamkan dulu, berarti tak masuk dia air musyammas, karena sudah hilang panasnya tadi. Ayasta'miluhu al-hayyu, dipakainya oleh orang yang hidup. Ya, fala yukrastamalu fi haqqil mayyit inda Ibnu Hajar. Maka kata Al-Imam Ibnu Hajar, kalau air itu dipakai untuk memandikan jenazah, tak termasuk dia air, tidak dimakruhkan. Karena jenazah tak merasakan lagi, ya. Kemudian ayyakuna fi ina'in muntabi'il kal hadidi wan nuhasi war rasas. Dia itu airnya berada di dalam apa namanya, tempat air yang terbuat dari besi atau dari apalah, pokoknya yang bisa bahannya itu memang menyimpan panas. Kemudian ayyakuna fi waqtin harin, ya, airnya itu ataupun kita berwudunya itu di waktu panas, apalagi di tempat-tempat yang memang ada musim panas, suhunya luar biasa. Kalau kita ya masih standar lah, 30 berapa maksimal kemarin tuh, udah sampai 36 ya. Nah, kalau di daerah-daerah yang ada musim panasnya, daerah gurun misalnya, di Mesir, nah, bisa sampai 40 sampai 45 derajat. Ayustamal fil badani la fil thawb. Dia makruh kalau dipakai untuk badan. Tapi kalau untuk menghilangkan najis yang ada di baju, tak jatuh hukumnya makruh. Ayakuna fi qutrin harin, dia berada di wilayah yang memang panas. Itu kita sebut tadi, di wilayah-wilayah yang ada musim panasnya. Disebutkan di kal Hijaz wa Hadramaut. Berarti di daerah Hijaz, Mekah, Hadramaut, Yaman. Intinya dia daerah gurun, tandus, kemudian ada musim panasnya. Allah yata'ayyan bi an wujida ghairuhu. Artinya ya, tidak ada pilihan yang lain. Memang cuma ada air itu saja. Maka kalau ada pilihan lain, maka memakainya itu menjadi makruh. Tapi kalau tidak ada lagi air selain itu, tak jatuh kepada makruh. Allah yakhsha al-alam, dia tidak takut akan munculnya sakit, artinya dia tidak masalah, itu tidak menimbulkan penyakit bagi dia. Fa in khasya al-alam, kalau dia takut sakit, haruma alaihi taharatu, bahkan diharamkan dia memakai itu. Kenapa? Karena sama aja menyakiti dirinya. Kita tidak boleh menyakiti diri kita. Illatul karaha, sebab illat kenapa menjadi sesuatu yang makruh, anna ina al-ma'il musyammas takhruju minhu zuhumatun
turithul baras, karena disebutkan bahwa air yang terkena panas sinar matahari ini bisa menyebabkan penyakit kulit atau penyakit kusta, ya. Waqtar al-Imam An-Nawawi ada kal karaha li du'fi ma wurida fi dzalik. Tapi Imam An-Nawawi memilih, ya, pendapat atau berpendapat mengatakan bahwa itu tidak termasuk dalam kategori makruh karena dalil yang dipakai lemah, ya, ataupun ya hadis yang dipakai tentang kemakruhannya atau larangannya itu lemah menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, air mutlak yang suci dan juga mensucikan. Artinya dia suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Ada yang dia kemudian tidak dimakruhkan memakainya, ya, secara umum, kemudian ada yang dimakruhkan dengan ketentuan yang disebutkan tadi. Ada dikatakan ma'un musyammas, terkena sinar matahari, ada yang air suhu apa namanya suhunya atau terasa air itu sangat panas, atau ada air itu sangat dingin, ya, maka itu diantara termasuk, ya, yang makruh untuk dipakai karena dikhawatirkan dia dengan air yang sangat panas atau sangat dingin itu tidak sempurna jadinya wudhunya. Maknanya tidak sempurna ini tidak diambil sunnahnya, karena kalau rukunnya yang harus, kalau tidak berarti tak sempurna, tidak sah wudhunya. 6 rukun diantara rukun wudhu. Yang kedua ada disebut tahirun fi nafsihi ghairul mutahhiru li ghairihi. Dia suci sebenarnya, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Namanya ma'ul musta'mal, air yang sudah terpakai untuk bersuci. Makna musta'mal, ini arti daripada definisi atau makna arti dari musta'mal itu mastu'mila fi fardhi thahara, apa yang sudah dipakai untuk bersuci. Syurutul ma'il musta'mal arba'ah. Syarat air yang dikategorikan dia musta'mal itu apa? Pertama, ayyakuna qalilan, air itu sedikit, kurang daripada 2 kula. Dalam ember kecil, dalam bak kecil, kita sebut 2 kula itu kurang lebih 200 liter. Jadi kurang dia, wudhu kita menetes air di ember tersebut yang kurang dari 2 kula, airnya sedikit, maka jatuhlah air itu menjadi air musta'mal. Dia suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ayusta'mal fima la budda minhu. Dia air itu dipakai yang memang tujuannya untuk itu, ya. Ay fardhu thahara, untuk dipakai untuk bersuci, raf'il hadas, atau menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Tapi kalau tidak untuk itu, ya, misalnya hanya air itu dipakai untuk menyiram ini kan tidak ada najisnya, disiram, nah sisanya itu berarti tak masuk air musta'mal, karena dia bukan dipakai untuk bertoharo atau menghilangkan najis. Pakai yang sisa dari wudhu, sisa dari mandi wajib, atau sisa dari membersihkan najis, nah itulah baru termasuk kategori ma'ul musta'mal. Jadi jangan pula cincin batu akik masukkan dalam gelas atau dalam ember, nah, dipakai untuk tak ada najisnya, ya, cuma celupkan, diangkat, maka ember yang air di dalam ember itu masih termasuk air yang suci, bukan air yang musta'mal. Ayyan fasila anil udwi, air itu terpisah dari anggota tubuh kita. Kalau masih melekat pada anggota tubuh kita, belum termasuk. Maka misalnya kita wudhu, ya, anggaplah misalnya kalau kita mengambil dari keran juga tak masalah, kita ambil air misalnya, ada air, nah air itu masih pada kulit kita, nah digeser air itu untuk membasuh mengenai kulit yang lain, maka itu belum termasuk air musta'mal, karena dia masih melekat pada anggota tubuh kita.
kita pakai, itu yang kita pakai usap-usapkan, maka sah, tetap dipakai. Tapi dia kalau sudah terpisah, barulah itu masuk air musta'mal. Alla yanwi al-ightiraf, fa idza nawa al-ightiraf lam yakun al-ma'u al-baqi musta'mal. Jadi dia tidak berniat menciduk, ya. Tapi kalau dia niatnya menciduk, dia maknanya mengambil dari air itu pakai gayung, maka air itu tidak termasuk air musta'mal. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, air yang suci tapi tidak mensucikan. Dia bisa dipakai untuk apa misalnya? Sisanya itu. Nah, untuk kebutuhan yang lain, ya. Untuk mencuci baju misalnya, tapi bukan baju yang ada najisnya. Jadi dipakai apa lagi? Menyiram tanaman, ya, selagi, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua daripada jenis air. Ada air yang tadi mutlak suci, mensucikan, ada kemudian air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, disebut dengan musta'mal. Hukmul ma'il mutlaq idza taghayyara bi syai'in. Hukum air tadi yang disebut air mutlak tadi, suci mensucikan, kemudian dia berubah karena sesuatu. Ada yang merubah air itu, ya, baik dari sisi warnanya, bau maupun rasanya. Jadi kalau berbicara air, perubahannya itu dilihat daripada warna, rasa maupun bau. Hukmuhu kal musta'mal. Jadi air yang terjadi perubahan padanya itu dihukumi seperti air musta'mal. Tahirun fi nafsihi, dia suci, wala tajuzu taharatu bihi, maka tak boleh dipakai untuk bersuci dengan syarat fa idza ikhtalla syartun minha, kalau hilang syarat darinya itu jazatit taharatu, maka boleh bersuci dengannya. Apa diantaranya syarat-syaratnya itu? Yang pertama, ayyakuna taghayyur bi tahirin, dia berubahnya itu karena sesuatu yang suci. Tapi kalau berubahnya itu karena sesuatu yang najis, sudah, dia tidak bisa dipakai lagi. Ya, walaupun 2 kula lebih, airnya lebih daripada 2 kula, kena najis, tapi berubah dia dari warna, bau ataupun rasanya, maka tetap air tersebut air mutanajis. Tapi kalau kurang daripada 2 kula, terkena najis, tidak berubah warna, tidak berubah bau, rasa, tetap air mutanajis karena airnya sedikit. Tapi kalau banyak, terkena najis, tidak ada perubahan, maka boleh dipakai. Air sungai, ada orang BAB di seberang sana, sampai depan kita nampak, ya, tidak ada terjadi perubahan karena jumlah airnya banyak, maka boleh dipakai. Lebih daripada 2 kula, 200, lebih dari 200 liter, jatuh kucing misalnya, ya, atau musang, ya, mati busuk di situ, berubah air itu, bau, warna, baunya atau warnanya atau rasanya, maknanya ada yang berubah dari 3 ini, bukan mesti berubah semuanya. Sudah berubah warnanya, sudah, walaupun tidak berubah bau dan rasa. Ayyakuna taghayyuru bimukhalitin, perubahan itu karena ada yang mencampurinya, kaqahwatin, seperti kopi, ya. Wa amma idza kana, maka termasuk dia air suci tapi tidak mensucikan. Suci karena bisa diminum, ya, tapi tidak mensucikan karena tak bisa dipakai berwudu, air kopi, air teh, ya. Tapi kalau dia berubahnya, itu maknanya itu kan berubahnya itu karena dijatuhkan sesuatu pada dimasukkan kopi, masukkan teh. Tapi kalau berubahnya karena yang berdekatan dengannya, misalnya kita punya kolam,
Ya, kemudian di samping kolam itu ada pohon, ya, atau ada akarnya, sehingga berubah air kolam itu karena sebab akar pohon ini. Maka yang seperti itu tidak, ya, menjadikan air itu air tidak suci, tapi tetap dia boleh dipakai bersuci. Karena berubahnya itu karena yang memang sulit dipisahkan dengan dia. Ya kan, biasanya sumur ataupun apa namanya kolam sampingnya ada pohon. Jatuh misalnya daun, termasuklah daun jatuh di situ, berubah, tak jadi masalah. Karena dia yang berdampingan, berdekatan dengannya. Nah, inilah dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dapat kita sampaikan. Kita dengarkan azan, baru nanti kita lanjut sesi tanya jawab insyaallah. Silakan, barangkali ada jamaah yang ingin bertanya dari apa yang kita sampaikan. Ya, silakan. Pertama, perbedaan hadas dan najis. Kemudian, apakah benar kalau kita hadas besar itu bisa? Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tolong dijelaskan lagi Ustaz perbedaan hadas kecil, besar dan najis. Kemudian yang kedua, apakah benar tatkala kita hadas besar dan mandi itu bisa mengcover untuk wudhu sekalian. Kemudian yang ketiga, ini banyak yang kurang paham tentang air mustakmal tadi. Saya mau bertanya juga, air mustakmal jelas kalau 2 kula kita pakai, kemudian percikan air yang kita gunakan untuk wudhu masuk lagi sehingga air itu mustakmal. Kadang kondisi kita walaupun pakai keran, tatkala kita nampung air, ada jedah nampung air, airnya itu yang bekas wudhu tadi juga kepercik ke tampungan ini apakah termasuk air mustakmal juga atau enggak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, pertama hadas dan najis. Apa beda hadas dengan najis? Jadi hadas ini kalau kita istilahkan tak nampak, tapi dia keadaan kondisi seseorang yang menghalangi dia untuk melakukan satu ibadah yang syaratnya adalah bersih, suci dari hadas maupun dari najis. Maka dia tak nampak, ya. Kita tak bisa membedakan orang ini yang berhadas atau yang ini berhadas. Tapi ya, keadaan berhadas itu ya seperti disebutkan bahwa ketika keluarnya sesuatu dari 2 jalur, yang depan maupun yang belakang, air kecil maupun air besar, ataupun kemudian keluar angin, atau kemudian menyentuh perempuan, menyentuh yang bukan lawan, bukan mahram, ya. Maka masuklah dia dalam keadaan berhadas kecil. Berhadas besar dia dalam keadaan junub, ya, ataupun junub karena mimpi atau karena berhubungan suami istri. Maka itulah yang dimaksud dengan berhadas. Adapun najis dia nampak, ya, kotorannya itu ada melekat pada badan kita, ada melekat pada pakaian kita, atau pada tempat yang kita akan melaksanakan sholat. Maka harus dibersihkan, dihilangkan. Nanti ada pembahasan hadis, mana hadas najis yang ringan, sedang maupun najis yang berat, ya, dengan cara membersihkan yang berbeda-beda. Jadi itu najis maupun kemudian hadas. Adapun apa namanya air mustakmal, ya. Oh ya, jadi hadas besar, ketika kita menghilangkan hadas besar mandi, apakah otomatis hilang hadas kecil? Memang ada 2 pendapat. Ada yang menyebut termasuk. Intinya ketika kita mandi besar, maka secara otomatis hadas kecil itu hilang. Jadi setelah mandi itu boleh melaksanakan sholat, karena sudah termasuk dia menghilangkan hadas besar. Kalau tidak salah ini yang kuat dalam pandangan dalam mazhab Syafi'i. Dia ada menyebutkan tidak,
ya, tidak termasuk. Nah, itu dua pendapat tersebut. Kemudian ma'ul musta'mal, air musta'mal, ya. Kalau kita berwudu di air yang besar lebih daripada 2 kula, di kolam yang besar misalnya, di sungai, di laut, maka tidak ada namanya air musta'mal itu karena jumlahnya lebih dari 2 kula. Yang musta'mal itu kalau jumlahnya sedikit. Tapi misalnya dia disebutkan juga kayak antara kriterianya air yang jatuh misalnya ke ember yang kecil yang kurang dari 2 kula itu, kalau sekiranya air yang jatuh itu dalam jumlahnya banyak, kalau kira-kira ditakar itu adalah air sabun misalnya, sehingga mengenai air yang dalam ember itu kalau dicampurkan berubah, nah maka baru dikategorikan musta'mal. Tapi kalau misalnya menetes hanya 2 tetes, 3 tetes, yang sekiranya itu dianggap air sabun mengenai ember itu kemudian tidak berubah, berarti belum termasuk air itu air musta'mal. Nah, bagaimana kalau kita berwudu di keran, karena mungkin menetes ya dari dari wajah kita. Nah, bisa juga ditakar seperti itu. Kira-kira kalau yang menetes itu 1 tetes yang dianggap daripada air sabun misalnya, kira-kira merubah nggak air itu yang ada di telapak tangan kita? Kalau merubah berarti masuklah kategori dia air musta'mal. Tapi kalau yang tidak merubah, ya berarti tidak termasuk air musta'mal. Kalau ragu ya udah buang, ambil air yang baru, yang berikutnya, ambil yang lain. Demikian, wallahu a'lam. Ya, silakan. Ya. Yang model sekarang misalnya kalau kita berangkat umroh atau ke Mekah lah ya. Baik. Itu model sekarang tuh yang wudhu pakai semprot. Apakah itu sah atau bagaimana Ustaz? Karena memang airnya sedikit sekali gitu. Baik. Sebagian yang bagi ulama kita yang agak ketat yang mengatakan itu tidak sah. Kenapa? Karena kalau disemprot langsung itu. Kenapa? Karena yang misalnya redaksinya bagus itu cuci tangan ya, kemudian wajah, kemudian kaki. Kalau bagian kepala ini kan famsahu, saya mengusap. Nah, itu makanya dengan air yang sedikit boleh. Tapi kalau yang mencuci ini dikatakan airnya itu harus tergenang ataupun mengalir gitu. Nah, ini kalau disemprot langsung kayak gitu kan sedikit cuman airnya. Kecuali dia misalnya semprot ke tangan sudah ditampung, nah itu ya bisa. Nah, kalau disemprot-semprot di tangan, nah, sudah tergenang seperti itu, nah itu boleh dipakai kan. Nah, tapi kalau semprot langsung seperti itu, sebagian ulama yang mengatakan ya agak bahasa kita lebih berhati-hatilah, mengatakan itu tidak sah. Maka caranya kalaupun dia bawa itu ya dia semprotkan ke tangannya, kalau sudah nampak tergenang, nah itu dia pakai maka boleh. Demikian. Allahu a'lam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambah ilmu kita bermanfaat dan kemudian bisa dijadikan bekal dalam kita beribadah sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa war ridha wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.